warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Rundi Priyandini. Nah, bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap menjaga pola hidup sehat dengan cara mencuci tangan, makan makanan yang sehat, tetap menggunakan masker, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau kita akan sama-sama belajar mengapa sih kita penting mempelajari bahasa Indonesia dan juga mempelajari bahasa daerah. Pertama, kita akan belajar sama-sama mengenai apa sih pentingnya belajar bahasa Indonesia. Nah, inilah penjelasannya. Indonesia kaya akan berbagai suku dan budaya. Karena keanekaragaman yang dimilikinya, otomatis tiap pulau yang ada di Indonesia memiliki bahasa yang berbeda pula. Maka, disinilah kita memerlukan bahasa yang dapat menyatukan berbagai perbedaan tersebut. Nah, dan bahasa apakah itu? Tentu saja bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional bagi rakyat Indonesia. Bahasa Indonesia sangat penting untuk dipelajari, terutama oleh generasi muda penerus bangsa. Nah, seperti kita ya. Mirisnya, saat ini generasi muda sangat banyak yang mengabaikan pentingnya mempelajari bahasa Indonesia. Bahasa yang seharusnya kita pelajari dan kita pahami justru malah terkesan disepelekan. Apakah kalian merasakan hal yang sama? Misalnya, pada saat mata pelajaran bahasa Indonesia, para siswa biasanya malah sibuk sendiri. Biasanya malah ngobrol dengan sesama teman atau biasanya malah tidur. Karena mungkin mereka merasa bosan ketika guru sedang menjelaskan tentang mata pelajaran bahasa Indonesia. Sebagian dari mereka juga malah menganggap bahwa belajar bahasa Indonesia itu hanya membuang-buang waktu saja, karena mereka merasa sudah bisa berbahasa Indonesia dan tidak harus lagi belajar bahasa Indonesia. Sungguh sangat miris, bukan? Nah, biasanya mereka juga malah menganggap bahwa pelajaran bahasa Indonesia itu sangat membosankan dan justru mereka malah lebih bersemangat atau lebih minat untuk mempelajari bahasa-bahasa asing. Misalnya, belajar bahasa Inggris. Memang benar, untuk kedepannya bahasa Inggris juga termasuk bahasa yang kita perlu tahu atau kita perlu pelajari. Karena bahasa Inggris termasuk bahasa internasional yang di seluruh dunia hampir bisa menggunakan bahasa Inggris. Namun hal itu sebenarnya bukan menjadi halangan untuk kita tetap mempelajari bahasa Indonesia dengan sungguh-sungguh. Nah, perlu kalian tahu, belajar bahasa Indonesia dengan sungguh-sungguh, kita akan mendapatkan banyak manfaat. Nah, diantaranya, 1, kita bisa meningkatkan pengetahuan, bisa meningkatkan keterampilan dalam rangka melestarikan dan pengembangan budaya. Kemudian kita juga bisa meraih dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kemudian kita juga bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik secara lisan maupun dengan tulisan. Kemudian kita juga bisa membantu mengemukakan pendapat yang baik dan sopan. Jadi kita tidak asal berbicara ketika kita memang sudah merasa kita sudah bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik, belum tentu kita menggunakan bahasa itu juga dengan benar. Oleh sebab itu, kita harus belajar bahasa Indonesia. Itu tadi beberapa manfaat ketika kita mempelajari bahasa Indonesia dengan sungguh-sungguh. Selain itu, negara Indonesia terdiri dari berbagai daerah dan berbagai macam bahasa yang berbeda. Nah, disinilah letak pentingnya mengapa kita harus belajar bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu dalam berkomunikasi dengan masyarakat dari daerah yang berbeda. Ketika kita bertemu dengan orang dari daerah yang berbeda dan bahasa yang berbeda juga, maka kita akan kesulitan ketika kita akan berkomunikasi. Misalkan, saya beri contoh. Ketika ada satu orang Jawa bertemu dengan satu orang Papua, mereka sama-sama memiliki bahasa yang berbeda. Nah, ketika orang dari Jawa ini ingin bertanya sesuatu kepada orang Papua ini, maka
otomatis seorang Papua ini tidak akan mengerti bahasa apa yang dia gunakan. Oleh sebab itu, kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa supaya kita dari kalangan manapun, dari daerah manapun, dari bahasa yang berbeda pun kita bisa menggunakan satu bahasa Indonesia supaya kita bisa mudah untuk berkomunikasi dengan orang yang berbeda daerah dengan kita. Nah, berbahasa Indonesia juga bukan hanya sekedar berbahasa asal-asalan atau kita hanya berbahasa yang seperti yang kita tahu. Padahal tanpa kita sadari bisa saja kita menggunakan bahasa itu dengan tidak baik dan tidak benar juga. Sehingga hal itu bisa menimbulkan kesalahpahaman atau malah bisa menyinggung perasaan orang lain. Jadi, dari sini, apakah kalian sudah bisa menyimpulkan mengapa kita penting mempelajari bahasa Indonesia? Selanjutnya, kita akan membahas pentingnya belajar bahasa daerah. Sebagian besar masyarakat Indonesia menjadikan bahasa daerah sebagai bahasa ibu. Ketika kita kecil, pasti orang tua kita mengajarkan kepada kita bahasa. Nah, bahasa itulah yang menjadi bahasa pertama kita, biasanya disebut sebagai bahasa ibu. Di samping itu, bahasa juga berfungsi sebagai bahasa budaya, bahasa pemersatu intraetnis atau sesama pengguna bahasa tersebut untuk mempererat keakraban serta mengetahui sejarah dan bukti peninggalan nenek moyang dalam bentuk perangkat bertutur. Bahasa daerah memegang peranan penting sebagai identitas, ciri khas, alat komunikasi, dan instrumen selama berabad-abad hingga ribuan tahun lewat lisan dan tulisan. Indonesia merupakan negara kedua dengan bahasa daerah terbanyak setelah Papua Nugini. Indonesia sendiri memiliki lebih dari 700 bahasa daerah. Berikut penjelasannya. Tapi, apakah kalian tahu bahwa ada beberapa bahasa yang sudah punah? Mengapa bisa demikian? Ya betul, karena memang sudah tidak digunakan lagi. Jadi kita sebagai pewaris bahasa daerah masing-masing harusnya merasa bangga. Dan kita kelaknya juga harus mengenalkan bahasa tersebut kepada anak-anak kita atau generasi penerus kita. Karena dengan itulah akan menjadi salah satu cara melestarikan bahasa daerah supaya tidak punah. Sebenarnya apa sih poin penting mengapa kita harus menggunakan bahasa daerah atau mempertahankan bahasa daerah? Satu, yaitu untuk menguatkan rasa kekeluargaan. Ketika kita mendapati orang lain mampu berbicara bahasa daerah yang sama, pasti secara otomatis akan menumbuhkan hubungan emosional yang lebih cepat, terutama dalam interaksi bersama anggota keluarga. Yang kedua, yaitu mampu menumbuhkan toleransi. Mengenalkan anak pada bahasa daerah sejak dini berarti juga mengenalkan anak dengan adanya bahasa daerah lain. Dengan begitu, ia akan sudah merasa diajarkan tentang perbedaan sejak kecil, sehingga orang tua akan lebih mudah mengajarkan anak tentang toleransi. Ketiga, yaitu saling mengenalkan satu dengan yang lain. Ketika kita menguasai bahasa nasional sekaligus bahasa daerah, umumnya membuat anak ingin juga mengenalkan bahasa daerahnya pada orang lain atau generasi penerusnya. Yang keempat, yaitu untuk menjaga perbedaan. Nah,
Terbiasa berbahasa daerah membuat anak tidak hanya belajar tentang perbedaan, namun juga pemahaman bahwa tidak ada yang salah dengan perbedaan selama ada rasa saling menghargai dan menghormati. Itu tadi pentingnya kita mempelajari bahasa daerah. Jadi, manakah yang lebih penting, bahasa Indonesia ataukah bahasa daerah? Jadi, meskipun kedua bahasa tersebut penting, namun bisa dibilang lebih penting bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia dapat menyatukan dan menyamakan persepsi antara banyak sekali penutur bahasa daerah. Dengan demikian, juga dapat menambah wawasan kebangsaan. Bahasa daerah juga penting untuk melestarikan nilai-nilai budaya luhur bangsa, dan bila digunakan antar penutur bahasa daerah yang sama, akan menambah keakraban dan keharmonisan. Maka, marilah kita tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan tidak lupa melestarikan bahasa daerah masing-masing. Itu tadi sedikit pembahasan mengenai pentingnya belajar bahasa Indonesia dan belajar bahasa daerah. Diharapkan kalian bisa memahami penjelasan ini dengan baik. Sampai ketemu di lain waktu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.